The Wedding, bab 22, penulis Neng. Masa kini. Fauzan mengerjapkan matanya perlahan, menyambut sinar mentari pagi yang kini tengah mengintip malu-malu di antara celah gorden yang sedikit terbuka. Pria dengan tubuh polos itu mengerang pelan, lalu tersenyum penuh arti. Bayangannya melayang pada kejadian tadi malam, di mana Renata lagi-lagi mengambil inisiatif sendiri untuk membujuknya yang tengah merajuk. Jika seperti ini, apakah Fauzan harus sering-sering merajuk saja? Bujukan sang istri rupanya adalah tawaran menuju nirwana. Fauzan suka itu, dan tidak mungkin ia melewatkannya begitu saja. Mata Fauzan mengedar, melirik pada tempat tidur di sampingnya. Renata sudah tidak ada di sana, hanya ada sprei yang kusut bekas peperangan semalam. Fauzan tersenyum lagi, mengusap wajahnya kasar. Melirik pada jam, ternyata sudah pukul 7 lebih. Lama terdiam dan mengedarkan pandangan, akhirnya Fauzan baru menyadari sesuatu. Hah? Ini di rumah mertua? Astaga! Fauzan segera melompat, bahkan tubuhnya sempat terjungkal karena kakinya masih digulung selimut. Namun pria satu anak itu tidak peduli. Dengan segera, Fauzan berlari menuju kamar mandi, membersihkan diri, lalu segera bersiap untuk menemui keluarga yang mungkin saja kini sudah berada di ruang makan. Seorang menantu kesiangan ketika di rumah mertua. Apa kata dunia? Wah, rupanya kita akan segera nambah cucu, Mah. Papa melirik sang menantu yang kini tengah tersenyum malu-malu, menghampirinya yang tengah menikmati udara pagi dengan secangkir kopi dan selembar koran di tangannya. Pah, sudah, jangan digodain terus, mereka malu nanti. Mama yang tengah menyiram bunga mengingatkan dengan senyuman tersungging. Dua paruh baya itu sebetulnya tengah menggoda Fauzan secara terang-terangan. Mereka kompak tersenyum kala melihat Renata dan Fauzan pagi ini keluar kamar dengan rambut setengah basah masing-masing. Hari ini hari libur, pergilah jalan-jalan berdua. Biarkan Yasmin bersama kami di sini. Papa menyarankan, namun Fauzan terdiam. Sepertinya dia agak kurang setuju dengan ide Papa. Fauzan ingin pergi berdua dengan Renata, namun meninggalkan Yasmin sepertinya berat bagi Fauzan. Quality time bersama keluarga hanya ada di hari Minggu. Jika hari Minggu ini dihabiskan berdua, lalu kapan dia bisa bersama dengan Yasmin? Sudahlah, tidak apa-apa. Sesekali kalian juga butuh waktu berdua. Papa bukan tidak tahu bagaimana hubunganmu dengan Renata. Hanya saja, Papa juga bingung harus bersikap bagaimana lagi dengan Renata. Papa menghela napas berat. Papa jelas mengenali siapa putrinya dan bagaimana wataknya. Kejadian beberapa tahun silam yang jelas mengubah tabiat Renata sepenuhnya. Renata sudah yang terbaik untuk Fauzan. Papa tidak perlu khawatir. Fauzan tersenyum meyakinkan. Seperti biasa, wajah ceria Fauzan selalu terlihat jika dia baik-baik saja. Rena istri dan ibu yang baik bagi aku dan adik, Pak. Jangan terlalu mengkhawatirkan kami. Fauzan kembali menimpali, membuat Papa dan Mama tersenyum sedikit tenang. Baiklah, tapi di hari yang lain, jangan terlalu sibuk. Milikilah hari untuk kalian berdua. Papa bangga memiliki menantu seperti kamu, nak. Papa yakin tidak pernah salah mempercayakan anak dan cucuku padamu. Papa tersenyum bahagia, menepuk pundak Fauzan sebanyak 3 kali. Ya, terima kasih atas kepercayaan Papa. Fauzan mengangguk senang. Namun, jika Renata masih saja terpaku dengan masa lalunya, Papa mohon, lebih bersabarlah lagi. Mungkin tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran hitam yang membelenggunya. Papa kembali menerawang. Papa bisa percayakan semuanya padaku. Fauzan berkata dengan sangat yakin hingga Papa kembali mengangguk. Obrolan dua pria berbeda generasi itu kini sudah mengalir pada urusan pekerjaan. Mereka terlihat sangat akrab. Sesekali obrolan diselingi oleh tawa renyah dari Papa atau Fauzan. Kebersamaan mereka terlihat begitu akrab. Tanpa mereka sadari, sedari tadi, Renata juga ikut menyibak obrolan mereka. Di balik pintu yang mengarah ke arah taman tempat Fauzan dan Papa mengobrol, Renata menyandarkan tubuhnya. Tanpa terasa, air matanya mengalir begitu saja. Bukan inginnya menjadi seperti ini, membuat orang-orang di sekelilingnya tidak nyaman dan harus berusaha keras untuk mengerti dirinya. Renata juga ingin berubah. Gadis itu ingin hidup normal seperti dulu.
Namun, apalah daya, masa lalu terlalu mengikatnya dengan cukup keras hingga membuat Renata merasa tercekik sendiri. Aku rasa kamu memang harus pergi ke psikiater, seperti yang pernah aku sarankan dulu. Renata mendongak kala melihat sang kakak kini tengah menatapnya dengan senyuman lembut khasnya. Abang, gadis itu menatap dengan mata berkaca-kaca. Kamu pasti kuat, Dek. Pria itu mendekat, lalu memeluk sang adik kesayangan. Keluarga mereka tahu apa masalah yang dihadapi oleh Renata. Namun, semua tidak ada yang bisa membujuk Renata untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kesembuhan tidak hanya terjadi karena proses penyembuhan dari seorang tenaga medis, tapi juga kesembuhan akan terjadi jika pasien menginginkan untuk sembuh. Renata terlalu takut untuk menyongsong hari baru dengan baik. Renata terlalu menyerahkan dirinya sendiri, menganggap jika dia tidak pantas bahagia karena sudah membuat orang lain menderita. Bagi Renata, itu semua adalah sebuah ketidakadilan. Sama seperti apa yang diucapkan oleh Gea. Akan sangat tidak adil jika Gea berakhir dengan sebuah penderitaan dan Renata berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Ucapan itu sudah terpatri di kepala Renata. Itu sebabnya kenapa Renata memilih untuk menjalani hidupnya dengan datar saja. Kamu berhak bahagia, Rena. Lupakan semuanya dan mulailah hari yang baru bersama dia, yang kini setia di sampingmu. Sang kakak berbisik pelan, membuat Renata kian mengeratkan pelukannya. Renata selalu lemah dengan pelukan sang kakak. Teringat bagaimana sebelumnya sang kakak selalu mensupport dirinya. Bahkan hari itu, jika abang tidak dengan segera menolong Renata tepat waktu, bisa jadi kini Renata sudah berada di alam baka. Jangan terlalu memikirkan banyak hal, fokuslah pada dirimu sendiri. Abang menepuk punggung sang adik dengan sayang. Maaf, abang. Renata masih terisak pelan. Nyatanya Renata juga bisa serapuh itu. Tetaplah bahagia untuk kita semua. Abang masih tetap bicara lembut dengan tangan masih mengusapi punggung Renata. Abang punya kenalan dokter yang bisa menangani kasusmu. Kamu mau mencobanya? Tanyanya pelan dan penuh kehati-hatian. Aku takut, Bang. Bayangan itu tidak pernah bisa hilang dari ingatanku. Renata sedikit menggeleng, mengadukan rasa cemasnya pada sang abang. Itu sebabnya kenapa abang memintamu untuk menemuinya. Abang masih menjawab dengan nada lembutnya. Hatinya merasa teriris melihat adik kesayangannya terlihat hancur, juga lemah. Renata yang ia kenal bukan seperti ini, melainkan Renata yang penuh akan semangat dan energi, ceria dan penuh simpati. Hanya jawaban itu yang bisa terdengar. Abang mengangguk. Pria itu cukup mengerti bagaimana perasaan hati sang adik. Abang tidak bisa memaksakan kehendaknya. Abang hanya bisa berdoa. Semoga Renata bisa sembuh dan menjalani hidupnya dengan baik-baik saja.